Order now. Novel Ikatan Cinta, download klik sekarang. Flex yang pengen nanya ke mama tapi belum sempet ngambil handphone di otak tuh yang nanya mama, terus baru kepikir ya mama udah nggak ada kan gitu. Barulah aku kepikir ke sana. Gimana? Ya sebenarnya sih emang Sarannya turun dikit ya? kebetulan kan untuk sekalian 40 hari mama ya abis ziarah ini juga kita Handphone dong, tolong. satu panti asuhan, minta bacain Yasin sama anak-anak yatim di sana untuk mama juga ya. Nah, jadi karena kebetulan 40 hari mama kemarin bertepatan beberapa hari setelah Lebaran, jadi kayak nggak memungkinkan untuk bikin pengajian di rumah karena kalau di rumah juga orang banyak yang masih pulang kampung kayak gitu, jadi lebih baik toh juga kalau misalkan kita mau mendoakan yang sudah pergi juga dimanapun juga doanya sampai selama itu memang kita ikhlas dari hati ya. Sekarang saya memutuskan untuk ziarah, habis itu langsung minta dibacakan Yasin ke anak-anak yatim. Anak yatimnya dari mana Kak? Mungkin Ada di dekat rumah saudaraku, udah diurusin sama kakaknya mama juga gitu, mantan kakak iparnya mama. Jadi ya beliau juga aku manggilnya mama juga ya, jadi udah kayak mamaku juga, memang beliau yang udah atur semuanya. Aku minta tolong untuk anak-anak yatim, jadi kebetulan memang aku memilih panti asuhan yang bukan yang memang menurut aku juga memerlukan gitu. Kita kesana. berapa banyak Kak? Sekitar kurang lebih 70-an, tapi juga katanya masih ada yang belum ada di sana, tapi nggak tahu, saya juga tadi sih udah konfirmasi, katanya sih ada, nanti ada banyak orang juga di situ, jadi ya udah, jadi kayak di musola seperti ini juga itu, musola atau masjid kita di situ aja nanti. Setelah berapa lama Kak? Kalau ini kan harusnya kan 40 harian, tapi karena udah lebih dari 40 hari jadi kurang lebih di 50 harian kan. Jadi karena gitu kayak tadi bilang, harusnya kan 40 harian pas beberapa hari setelah Lebaran, cuma karena memang lagi pada keluar kota apa segala macam nggak memungkinkan lah gitu. Tapi nanti insya Allah di 100 harinya mama, memang aku sudah menyiapkan untuk kita baca Yasin juga di rumah, udah menyiapkan semuanya gitu, dan saya udah siapkan dari sekarang. Lebaran tanpa mama mungkin ada yang kurang kan pastilah ada yang kurang gitu. Jadi kemarin saya juga pergi sama keluarga besar, sama ada skincare aku Jasmine kan, jadi aku masih kayak ada keluarga juga, jadi mengisi rasa kehilangan aku terhadap ibu kandung aku ya, jadi kumpul sama sahabat-sahabat, saudara-saudara yang sudah seperti saudara aku sendiri, terus dan juga masih juga menemani saya juga. Terus kehilangan itu lebih kayak apa ya, biasanya kan ya biasanya sungkem ke mama, biasanya juga kalau misalkan itu banyak request di Lebaran yang aku minta untuk dimasakin ini, masakin itu. Kalau misalkan ketupat nggak biasa ya, cuma lebih ke menunya gitu. Kalau kayak rendang bikinan mama, kayak ada salah satu, mungkin kalau di Betawi ada namanya sayur terubuk gitu ya, itu aku tuh suka banget dibilang sayur besan, tapi pokoknya di Lebaran itu pasti ada gitu. Aku tuh karena aku suka banget, dan itu aku makannya bisa sendirian. Jadi mama memang masakin kayak khusus untuk aku nggak nyentuh kayak ke daging-dagingan, tapi lebih ke situ aja gitu. Dan itu memang mama biasanya masak khusus untuk aku sama untuk mama. Kalau mama kan nggak terlalu suka pedas, jadi mungkin untuk mama, aku yang untuk aku, jadi kayak gitu. Kak, ziarah kali ini ngajak pasangan juga, gimana? Biasanya kan yang di sana kabarnya kan masih bisa mendengar gitu, atau sekaligus meminta izin atau seperti apa sih? Enggak sih, biasa aja lah. Maksudnya kalau yang aku senang dari Ricky juga karena apa ya, kan biasanya kalau pasangan tuh nih jangan hanya nemenin di saat-saat senengnya aja lah ya, tetap support dalam keadaan apapun juga lah. ya. Jadi juga dari awal kan aku juga ikut waktu kalian, terus waktu hari mana. Kencang kan boleh. Dan waktu itu juga aku sempat ikut di mana hari terakhir detik-detik almarhum Mama En. Aku
suatu hari ini pasti aku datang lah, nggak mungkin juga kayak gitu sih. Gitu. Jadi ya apa ya, bukan minta izin memang mau nikah lagi apa enggak lah, belum lah, cuma maksudnya jadi lebih ke kayak apa ya nemenin biasa selain kayak nemenin pasangan sih gitu. Jadi kayak Bantu doa juga. jadi ya pokoknya aku hargain banget sih beliau gitu, karena dia ada untuk Waktu harian ini Aska dilibatkan nggak sih? Aska enggak sih. Aku pikir udah cukup di aku aja, nanti insya Allah kalau misalkan memang Aska nggak ada halangan ya mudah-mudahan di 100 harian bisa datang, tapi kalau misalkan nggak pun nggak masalah gitu. Jadi ya lebih pokoknya apa ya, Aska juga kan waktu itu juga mama berapa hari ya setelah meninggal memang aku sama Aska datang ke sini kan gitu, kita sempat datang berdua, ya udah Aska bacain doa sesuai dengan agamanya, aku baca dengan doa dengan sesuai agama aku. Aska diajak untuk ziarah nggak? Udah pernah diajak kok. Ada omongan dari Aska nggak sendiri? Handphonenya Omongan tuh dari turunan Aska dikit. sendiri untuk neneknya seperti apa? Itu dia yang tahu kali ya, karena dia kan anaknya tuh apa ya, lebih banyak diemnya kalau Aska gitu, jadi dia punya doa sendiri untuk mamane, dia kan manggilnya mamane. Tapi dia ngungkapin rasa kehilangannya gimana sih Kak? Mungkin Aska itu kan lumayan deket juga ya sama mamaku saat waktu memang Aska lagi bayi, kecilnya gitu, banyak digendong sama mama. Apalagi pas lagi waktu mama sakit, Aska juga kan beberapa kali juga sempet besuk mama gitu. Jadi kan maksudnya nggak harus lah antara ibu anak sama cucu tuh dipublikasikan kayak gimana juga gitu kan. Jadi lebih baik ya aku diam aja gitu, apapun kalau misalkan anak aku lakukan ke mama neneknya. Jadi ya udah pembicaraan antara cucu sama neneknya aja gitu, kayak ngomong banyak hal yang diomongin. Aska datang ke makam juga, sekaligus memperkenalkan juga nggak sih Kak Kalina soal pacar baru ini sama Enggak sih, Aska? aku datang berdua sama Aska. Tapi udah ada komen belum dari Aska soal pasangan baru? Aska nggak terlalu banyak komen apa-apa kok. Bukan suatu yang apa ya. Belum saatnya untuk membicarakan hal situlah, karena maksudnya aku gini. Handphonenya ke kanan dikit. Aku tidak terlalu banyak bicara tentang pasangannya, dari dulu pun juga gitu untuk anak aku, karena apalagi kalau misalkan maksud aku gini, bukan berarti hubungan aku dengan Ricky sekarang tidak serius, tapi kita belum terlalu mau membicarakan masalah untuk nanti ke pernikahan atau apapun itu. Jenjang yang lebih serius lah intinya. Ya tapi lebih ke apa ya, aku nggak mau terlalu bicara dulu untuk anak aku, karena kalau misalkan untuk bicara seperti itu, kalau misalkan memang udah ada omongan di kita berdua, kita nanti besok nikah yuk atau apa, misalnya ibaratnya kayak gitu, baru aku ngomong. Dan itu pun aku juga kan udah janji sama anak aku sendiri, kalau misalkan memang dia setuju, baru aku ya gitu. Dan kayak seperti yang saya bilang juga, apapun yang saya lakukan nanti untuk kehidupan saya ke depannya, saya minta persetujuan dari anak saya gitu. Mas Riki sendiri gimana nih cara mengambil hati ke Aska supaya dapat lampu hijau dari anaknya Kak Kalina? Sebenarnya sih waktu saat terakhir rumah El, Aska kan sempat datang waktu itu ya, langsung sempat bicara sedikit lah gimana apa kabar. Habis sih cuma saya hello aja sih waktu itu. Tapi untuk ngomong lebih dalam dan lebih serius lagi belum ada waktu. Respon anaknya sendiri waktu itu gimana? Baik. Ada rencana liburan bareng dengan Aska aja? Belum lah, karena apa sih namanya, Aska biasanya kalau liburan pasti sama saya gitu. Kalau misalkan memang one day kita nggak pernah tahu, mudah-mudahan aja lah kayak gitu. Cuma kalau sekarang belum. Kak Kalina udah sempat mimpiin Mama belum sih selama 50 hari ini? Belum sih, belum dimimpiin. Cuma waktu itu pas hari ketiga Mama meninggal, memang kan habis baca apa? Yasinan di rumah Mama 3 hari yang itu. Ricky kan sempat nanya ke aku, kita sempat ngobrol. Ya Aska tuh waktu itu sampai umur 3 tahun 1 bulan ASI gitu kan, karena ASI dari ibunya langsung, nggak ada pakai sufor kayak gitu. Entah lagi ngobrolin apa, tiba-tiba nyasar ke situ, terus itu dia nanya,
kalau kamu gimana, ASI sampai umur berapa, kayak gitu kan, ada pertanyaan kayak gitu dari Ricky. Terus aku tuh kayak refleks yang pengen nanya ke mama, tapi belum sempet ngambil handphone, di otak tuh yang nanya mama, terus baru kepikir ya, mama kok udah nggak ada kan gitu. Terus barulah aku kepikir kesana sini yang mikir ke depannya, kalau misalkan ada pertanyaan tuh aku harus tanya siapa lagi ya gitu. Kayak apa, walaupun misalkan kayak contoh kecil aja, nanya, "Mah, ini kalau misalkan masak ini pakai ini nggak sih mah, bumbunya pakai ini nggak sih?" Cuma hal seperti itu aja tuh aku nanya ke mah, padahal di Google juga kan ada gitu kan. Tapi entah kenapa seneng aja gitu kalau lebih nanya, lebih gangguin ibu kandung sendiri gitu kan. Dan itu tuh udah nggak ada lagi hal seperti itu gitu. Dan itu baru aku sadarin. Sampai akhirnya ya udah, kehilangannya lebih kayak ya apa sih, kalau misalkan mamaku sakit atau apa itu pasti kan aku nggak ketemu pun mama ada di rumahnya gitu. Kalau sekarang tuh nggak ada, makanya sampai sekarang jujur aku belum berani ke rumah mama karena masih apa, belum siap aja. Suasananya masih Sampai sekarang itu belum. Belum, paling kayak karyawan aku aja di sana aku bisa minta tolong untuk lebih untuk diliatin sama mama kayak gitu aja. Tapi kalau atau sepupu aku yang kesana, cuma kalau misalnya untuk aku pribadi aku belum bisa gitu. Mungkin nanti kali ya, sebelum 100 hari mama baru itu pun aku mau dan aku mikir kalaupun aku ke rumah mama paling aku cuma pengen diem di kamar mama. Ada ini nggak sih peninggalan dari mama yang Kalina simpen mungkin sampai sekarang yang masih sebagai Ada pengingat dompet gitu? dompet mama aku bawa, KTP mama apa terus kayak tulisan mama. Tapi kalau misalnya bahkan ada uang sekian juta di dompet mama, waktu itu kan pernah kan aku lagi butuh untuk apa, kayak aku ambil sekian ratus ribu, mah ini ambil ya uang mama. Tapi akhirnya balikin lagi kayak gitu. Udah tuh aku diemin aja di situ karena maksud aku udah biar ini punya mama. Kayak apa? Biar emang uang mama ada di situ. Akan dibuat tempat gitu juga nggak sih, kayak di dalam dimasukkan ke dalam satu kotak, satu wadah yang benar-benar ini Enggak sebagai sih, aku taruh di laci sebelah kasur aku aja. Aku taruh di situ, terus udah gitu kayak misalkan apa, baju-baju mama juga nanti sebagian ada yang aku mau bagi-bagiin juga gitu kan. Itu juga kan buat amalnya beliau juga ya. Tapi kayak itu tadi aku bilang, sekarang aku belum bisa aja ke kayaknya kalau untuk bahas itu nanti aja ya. kayaknya di sini bukan tempat yang terbahas itu. Makan dulu ya. Makan bakso depan foto dulu ya. Roma jadi situ mau foto bareng. Roma. Dia mau foto dari sini kali ya? Selfie deh. Jajuri, reality jajuri. Kak, sini boleh 1 2 3. Rik munduran Rik. 1 2 3. Telepon ke Kalina. Gak boleh, gak boleh. Kalina nih live. Dece kok nggak make up? Itu lagi apa sih? Bos, dapat bos. Udah. Yuk, copot. Rik udah bisa gerak.